Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Febrian Ardiansyah dari Universitas Pakuan, ya, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. NPM saya 0211242244, ya, saya dari kelas 3B Manajemen. Dan kali ini, teman-teman, saya akan membahas tentang propaganda. Ya, jadi mungkin di sini kalian semua mikir ya, kalau apa yang kalian pilih setiap hari, mulai dari makanan, pakaian, bahkan tontonan, itu berasal dari diri kalian sendiri. Dari apa yang kalian suka, dari selera kalian, atau dari apa yang kalian butuhkan. Tapi apa emang sesederhana itu, teman-teman? Gimana kalau aku bilang, semua hal yang kalian pilih setiap hari, itu udah ditentukan sama orang lain. Ya, jadi kali ini saya akan bahas tentang buku klasik yang aku suka sebenarnya, judulnya Propaganda by Edward Bernays. Jadi buku ini itu ngejelasin tentang gimana caranya opini publik itu bisa dibentuk dan gimana caranya pilihan-pilihan kita yang dipilih setiap hari itu udah ditentukan oleh orang lain, teman-teman. Jadi pertama-tama ya, kita harus tahu dulu siapa sih sebenarnya orang-orang yang menentukan pilihan-pilihan kita, teman-teman. Jadi Edward Bernays itu bilang kalau orang yang punya kendali atas opini publik itu disebut dengan the invisible government atau pemerintah tak terlihat. Dan apa sebenarnya yang mereka lakukan, teman-teman? Menurut Edward Bernays, pemerintah tak terlihat itu dibutuhkan untuk bisa mengorganisir kekacauan. Menurut Edward Bernays ya, masyarakat itu nggak bisa milih sendiri ya, teman-teman. Karena kalau masyarakat milih sendiri akan terlalu banyak opsi dan akan terjadi yang namanya kekacauan. Makanya pemimpin tak terlihat itu dibutuhkan untuk menyederhanakan kekacauannya. Ya, contoh simpelnya kayak kalian buka Netflix, kalian lihat 100 video, kayak di Netflix itu kan ada ratusan video kan. Tapi waktu kalian masuk ke Netflix, kalian akan direkomendasikan beberapa film doang. Nah, itu juga salah satu dari propaganda gitu, dimana banyaknya pilihan yang ada itu disederhanakan jadi beberapa pilihan doang. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya para pemimpin tak terlihat itu bisa ngebentuk opini publik? Jadi Edward Bernays sendiri itu bilang ya, kalau manusia itu nggak selalu bisa berpikir logis kalau mereka berada dalam kelompok. Mereka itu lebih cenderung ya untuk mengikuti pemimpin atau jargon yang ada. Makanya Edward Bernays sendiri itu bahkan menganalogikan masyarakat itu sebagai organisme, teman-teman. Dimana satu sel dari organisme itu sama dengan satu individu. Untuk kalian bisa mempengaruhi satu organisme itu, kalian cukup pengaruhi satu sel yang penting. Kalian nggak harus mempengaruhi semua selnya. Contohnya ya, kalian nggak perlu mempengaruhi semua orang di masyarakat. Kalian cukup pengaruhi influencernya atau pemimpin yang mereka percaya. Dengan begitu, ya, kalian bisa dapat double, teman-teman. Kalian bisa mempengaruhi pemimpin yang mereka percaya. Kalian juga bisa mempengaruhi orang-orang yang mengikuti dia gitu. Nah, dengan teori ini, Edward Bernays ngelakuin hal yang cukup gila. Di zaman dulu, Amerika, ya, itu tempat yang kalau ada perempuan yang ngerokok di depan publik, itu dianggap tabu, teman-teman. Dan Edward Bernays itu dibayar oleh salah satu perusahaan rokok untuk mengubah persepsi itu, teman-teman. Nah, alih-alih Edward Bernays itu nyuruh semua perempuan untuk berhenti ngerokok, dia itu nyewa ya beberapa perempuan yang fashionable untuk jalan ya di ruang publik gitu sambil ngerokok dah. Dan bukan cuma itu, dia juga nge-framing ya, itu sebagai the torches of freedom atau obor kebebasan. Jadi seakan-akan perempuan yang ngerokok itu simbol kebebasan gitu. Dan hasilnya hanya dalam waktu beberapa minggu ya, norma itu tuh berubah, teman-teman. Udah mulai banyak ya perempuan-perempuan yang ngerokok di depan publik gitu. Udah ya nggak terlalu tabu lagi lah ya di zaman itu. Nah, menariknya, pemimpin tak terlihat ini, teman-teman, masih ada sampai sekarang. Walaupun bentuknya udah beda ya. Mungkin sekarang lebih ke algoritma AI atau influencer. Intinya sama kayak zaman dulu lah ya. Mereka masih pakai kata-kata yang netral gitu untuk bisa ngatur opini publik. Tapi ya ini tuh penting banget ke keseharian kita. Karena seperti yang saya bilang tadi, pilihan-pilihan kita tuh sebenarnya udah ditentukan oleh para propagandis atau para pemimpin tak terlihat gitu. Jadi intinya ya, pemimpin tak terlihat itu udah ada dari dulu sampai sekarang, cuma ya bentuknya beda-beda gitu, teman-teman. Dan itu diperlukan, teman-teman, untuk mengorganisir kekacauan. Tapi hal itu juga bisa berdampak negatif kalau mereka itu menyalahgunakan kekuasaan, teman-teman.
Dan ya, jadi itu dia presentasi saya tentang propaganda ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi dan terima kasih semuanya.